Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menampilkan video tentang debat yang berjudul Full Day School. Selamat menyaksikan. Nah, pengertian debat. Debat adalah sebuah proses saling bertukar pendapat atau argumentasi antara dua orang atau lebih tentang suatu isu atau topik dengan tujuan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Tetapi, seorang moderator dapat mengemukakan sebuah kesimpulan dari suatu debat menggunakan pendapat dari masing-masing pendebat dengan disertai alasan yang jelas dan logis. Tujuan debat adalah untuk meyakinkan pihak lawan bahwa argumen dan pendapat yang disampaikan itu benar dan valid. Debat juga bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang tentang suatu isu, meningkatkan kemampuan berargumentasi, berpikir kritis, dan berkomunikasi verbal. Nah, teman-teman, ada juga nih unsur-unsur dari debat. Yang pertama, adanya masalah yang akan dibahas. Lalu yang kedua, adanya moderator. Yang ketiga, adanya tim pro. Dan yang keempat, ada tim kontra. Dan terakhir, ada tim netral. Nah, di sini ada debat formal. Debat formal itu adalah debat yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi dua tim untuk mengemukakan argumen yang saling berlawanan tentang suatu topik. Debat formal juga lebih fokus pada pengembangan kemampuan peserta dalam menyampaikan argumen secara logis, jelas, dan sistematis. Hai teman-teman, udah berada di mana nih? Oh, di taman. Oke deh, aku OTW ke sana. Hai teman-teman. Hai. Maaf ya, aku datangnya telat. Oke. Oh iya, kita kan bakal bahas materi debat ya. Kira-kira kita mau materi debatnya apa? Gimana kalau misalnya debat formal aja? Soalnya debat formal juga lumayan gampang kan? Oh ya udah tuh boleh. Ya udah kita cari materi debatnya. Oke, kita kan udah dapet materinya nih. Aku bakal bagi-bagi tugas kalian ya. Ilmi sama Grace bakal jadi tim pro. Terus habis itu Natali sama Fadil bakal jadi tim netral. Terus ada Nabila sama Nafilah bakal jadi tim kontra. Ya. Terus kita tadi udah dapet juga kan materinya tentang debat tentang lingkungan sekolah. Ya. Oke, aku bakal jadi moderatornya. Aku bakal mulai ya. Oh iya, saya sebagai moderator akan mengasih pertanyaan ke kalian tentang baru-baru ini kan pemerintah menetapkan kebijakan pendidikan berupa penerapan full day school bagi seluruh sekolah. Tentunya hal ini telah mengejutkan banyak pihak, terutama bagi para orang tua siswa. Namun perlu diketahui bahwa kebijakan ini memberikan berbagai macam komentar, yaitu ada komentar yang positif yang mengundung maupun komentar negatif yang menyatakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Nah, hal ini komentar-komentar yang bermunculan membuat kita berpikir apakah Indonesia sudah layak atau tepat dalam menerapkan kebijakan full day school untuk semua tingkatan pendidikan. Nah, bagi tim pro, gimana nih tanggapan kalian? Kalau menurut saya sih ya, saya sangat setuju dengan kebijakan pemerintah ini tentang terkait full day school ini, karena full day school ini tuh sangat berpengaruh bagi para siswa, khususnya dalam mengoptimalkan belajarnya. Karena dengan full day school ini para pihak sekolah maupun guru dapat mengawasi secara langsung, terutama dalam mata pelajarannya itu sendiri yang ada. Untuk tim kontra, ada sanggahan tim pro? Kalau saya sebagai tim kontra sih sangat keberatan dengan kebijakan pemerintah terkait full day school, karena pada dasarnya itu anak-anak seusia kami maupun di bawah kami juga itu membutuhkan waktu untuk mengembangkan kemampuan diri secara mandiri dan bersosialisasi dengan keluarga maupun masyarakat. Sehingga apabila kebijakan full day school tersebut mulai diterapkan, maka kami para siswa akan merasa terhambat dalam proses bersosialisasi dengan masyarakat di luar lingkungan. Untuk intro, apakah ada sanggahan dari kita?
Saya sebagai Timro sih mendukung pendapat yang awal ya, karena dari kegiatan full day school ini bisa mendukung para siswa-siswi untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Orang tua juga nggak perlu yang namanya khawatir tentang kegiatan anaknya, karena memang kegiatan anaknya itu full positif dan diawasi oleh sekolah. Nah, karena mereka dilatih untuk mandiri, jadi mereka bisa mempersiapkan nih bekal mereka, potensi mereka untuk kegiatan pendidikan yang lebih lanjut, ataupun nanti mereka bekerja, mereka bisa lebih tanggung jawab sama pekerjaannya. Oke, tanggapan dari tim pro, apakah mau disangka sama tim kontra? Tapi dengan adanya full day school itu tuh bisa ngebuat siswa tuh menjadi lelah karena kurangnya istirahat dan juga kurang energi karena harus belajar sepanjang hari. Bukan hanya itu, dengan adanya full day school juga dapat membatasi fleksibilitas siswa untuk mengatur jadwal mereka sendiri. Apakah ada tanggapan lagi dari tim pro? Sudah cukup sih sepertinya. Terus ya. Oke, untuk tim netral, bagaimana tanggapannya? Kalau untuk kami sih, tentu bagi seorang siswa, kami memang membutuhkan bimbingan dari pihak sekolah dan keluarga ya. Perlu disadari juga bahwa ilmu itu penting buat masa depan kita yang buat siswa itu. Namun satu hal yang tak kalah penting yaitu bersosialisasi. Untuk tim pro, apakah ada sanggahan lagi untuk tim kontra? Sepertinya nggak ada lagi sih Ya, ya. betul, dari kami sudah cukup. Oke, untuk tim netral gimana nih tanggapannya? Kalau untuk kami, tentu bagi seorang siswa kami memang membutuhkan bimbingan dari pihak sekolah dan keluarga juga. Tapi perlu disadari juga bahwa ilmu itu juga penting buat masa depan kami para siswa. Namun satu hal yang tak kalah penting yaitu bersosialisasi. Satu hal yang masyarakat luar, sehingga kita memang perlu membagi waktu agar masa muda kami para siswa tidak terlalu begitu saja tanpa adanya manfaat sama sekali. Oke, udah cukup nih semuanya, tidak ada sanggahan lagi. Ya, cukup, sudah cukup. Oke, saya sebagai moderator akan menyimpulkan dari hasil perdebatan kalian, yaitu full day school ini merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengoptimalisasi waktu belajar siswa di sekolah. Di satu sisi, kebijakan ini mampu memberikan kesepakatan kepada anak untuk dapat berkembang di sekolah. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menghambang proses sosialisasi terhadap siswa. Sehingga semua ini kembali ke pribadi masing-masing. Bagaimana kita dapat kebijakan, bagaimana kita dapat mengatur waktu sebaik-baiknya agar kebijakan ini mampu memberikan manfaat yang nyata kepada kalian. Pihak sekolah dan pihak keluarga juga harus mendukung dan berperan aktif dalam setiap perkembangan seorang anak agar kedepannya memberikan manfaat kepada anak tersebut. Nah, itu debatnya yang udah kita selesain tadi. Selesai sudah debat kita. Semoga debat hari ini bisa kita ambil manfaatnya bagi kita semua. Makasih ya teman-teman udah ikutin perdebatan hari ini. Terima kasih semuanya. Lebihnya mohon maaf. Aku pamit ya. Sekian video debat dari kelompok 5, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone. Thank you, Elmo.